mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah minggu lalu kita libur karena ada kedukaan dari keluarga Bapak Erikson. Sekali lagi saya mewakili kelas Yunani, kiranya keluarga Bapak Erikson dan Ibu Deloris diberikan terus penghiburan. Dan kami ucap syukur Bapak dan Ibu sudah tiba kembali di Bekasi dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perkuliahan, mohon kesediaan untuk Bapak Silfredo untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saudara-saudara Iman, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi kami tersungkur di hadapan Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami mengucap untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi diri kami untuk boleh lagi belajar kebenaran firman-Mu melalui bahasa Yunani. Biar Engkau tuntun dan pimpin kami semua yang mengikuti studi pada kesempatan pagi ini. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk dosen yang mengampuh pelajaran bahasa Yunani. Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah hikmat dan kuasa Tuhan boleh mengalir melalui hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti studi pada pagi ini. Pimpin semua sarana yang kami gunakan Tuhan, biarlah semua jaringan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala di dalam kami mengikuti studi pada kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Setiap pribadi mengaku Yesus, kita katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Silfredo sudah membuka kelas kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan ke-8. Jadi total pertemuan kita adalah 10 kali pertemuan, tinggal 2 kali lagi pertemuan. Ya, pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan 7, membahas tentang present active imperatif, di mana Bapak dosen juga sudah memberikan kita tugas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas. Saat ini kita akan melanjutkan materi dari Bapak dosen. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak dosen Erikson untuk melanjutkan materi berikutnya. Persilakan, waktu dan ruang kami serahkan kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Silfredo yang membuka kita dalam doa pembukaan. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Ya, saya berterima kasih buat teman-teman yang tetap semangat dalam pembelajaran ya. Ya, dasar-dasar ini. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memahami dasar-dasar ini, Bapak Ibu nanti bisa belajar sendiri gitu ya, atau bisa melanjutkan pembelajaran nanti ke sendiri. Karena memang di awal ini yang sebenarnya yang paling sulit ya, yang paling mendasar. Jadi kalau kita sudah memahami dasar atau memiliki fondasi, jadi kita juga bisa nanti beranjak bisa belajar sendiri ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih belajar mengenai present aktif indikatif gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen. Dan kita akan nanti belajar mengenai kata sifat. Tapi sebelumnya kita juga akan belajar dulu mengenai present aktif indikatif bentuk negatif gitu ya Bapak ya. Dan kita juga sudah belajar mengenai apa namanya itu aktif indikatif sama bentuk imperatif ya, imperatif. Terus bagaimana nanti kalau dia bentuk negatifnya begitu ya. Dan kita akan belajar mengenai bentuk negatifnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita masuk ke sana kita akan latihan membaca gitu ya Bapak Ibu ya.
Ya, saya minta teman-teman salah satu untuk membacakannya. Yang pertama, doa Bapa kami. Silakan salah satu teman untuk membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. Ada yang mau coba, teman-teman? Pak, bisa di slideshow biar lebih besar. Oh ya, sebentar. Thank you. Ya, silakan, teman-teman. Satu orang. Silakan Bapak Ibu. Kalau gitu boleh saya bantu ya Pak. Silakan, Bu Ayu. Pater imon o entis uranis agestito to onomasou eltito hie basiliasu genitito to telimaso os en urano ke epi tiskis ton arton imonton epusion dos imin simeron ke aves iminta ofilimata imon os ke imis afmen tis ofiletes imon kemi isene kis imos is pirasmon alaruse imas apotu poniru oti su estin hi fasilia kehi dunamis kehi doxa is tus eonas. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sudah lancar membaca. Oke, teman yang lain, satu lagi. Yohanes 1 ayat 1 untuk latihan. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Bu Evelyn. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 Pak ya. Ya. En arche in hologos ke hologos in proston theon ke theos in hologos utos in en arche proston theon panta de anto ekeneto ke horis auto ekeneto ude en ho ke gonen en auto su in ke isoe into pos ton antropon ke tovos entiscotia venet kait ke i scotia teo kate laven. Ya, oke. Makasih Bu Evelyn ya. Maaf kalau banyak salah. Oke, sekarang kita melihat mengenai kalimat indikatif bentuk negatif ya Bapak Ibu ya. Dalam bentuk indikatif ya, ada kalimat negatifnya itu ada uk, u, dan uks gitu ya. Uk menyatakan fakta negatif. Sedangkan untuk imperatifnya dia menggunakan kata mi ya atau menyatakan larangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia untuk present aktif indikatif bentuk negatif dia menggunakan kata u, dan u ya menyatakan fakta negatif. Sedangkan untuk kalimat perintah bentuk negatif dia menggunakan kata mi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Present aktif indikatif Leo ya. Itu aku melepaskan atau aku sedang melepaskan ya. Orang tunggal ya. Terus Leo aku melepaskan. Liomen kami melepaskan. Lis engkau melepaskan. Diete kamu melepaskan. Li ia melepaskan. Liosen mereka melepaskan. Oke, kita lihat untuk bentuk imperatif ya, modus perintah
lie gitu ya, lepaskanlah. Liete, lepaskanlah gitu ya. Tapi kalau untuk orang ketiga itu biasanya ada juga, tapi dia lebih kepada nanti dia bentuk berharap gitu ya. Dia lebih ke optatif gitu ya Bapak Ibu ya, lebih berharap. Tapi yang pasti itu yang jelas itu untuk kalimat perintah itu orang kedua tunggal dan orang kedua jamak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kata lepaskanlah, lie gitu ya, liete, lepaskanlah gitu ya, lepaskan kalianlah. Liete, lepaskanlah. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan untuk orang yang lebih tua ya atau misalnya yang di atas kita tidak untuk lebih sopan kita akan mengatakan liete, lepaskan kalianlah gitu ya. Itu lebih hormat dibandingkan mengatakan lie. Lie itu dikatakan ke orang yang di bawah kita atau yang setara dengan kita. Tapi kalau yang kita hormati gitu ya, yang atasan kita, biasanya kita akan menggunakan bentuk plural. Liete gitu ya. Itu lebih sopan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita melihat penggunaan kata melepaskan dalam bentuk negatif itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk menggunakan kata u itu ya. Ulio ton dulon ya. Ulio ton dulon. Aku tidak melepaskan hamba itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini ada kata u. Ya, kata u. Ya. Jadi u itu bentuk negatif. Jadi u ini menegaskan ini tidak melepaskan. Ini ya. Jadi Leo ini subjeknya udah ada di sini. O. Itu ya. Jadi Leo saya melepaskan. U saya tidak melepaskan ton dulon. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku dalam bentuk kata benda yang memiliki kasus ya. Ini kalau dia on dia bentuk apa Bapak Ibu ingat? Ton dulon. Ini bentuk apa nih kasusnya? Bentuk nominatif, datif, genetif, ton dulon. Ini bentuk apa? Akusatif, Pak. Apa? Akusatif ya. Akusatif, datif, genetif, nominatif, Genitif. apa? Genitif. Oh. Genetif. Akusatif, Pak. Datif. Akusatif. Oke. Akusatif. Akusatif. Kalau akusatif itu bicara tentang Orang kalau Nah, itu. nominatif dia subjek. Kalau akusatif Maskulin. enggak, maksudnya kalau nominatif dia bentuknya kasusnya nominatif itu subjek begitu ya. Genitif itu kepemilikan. Kalau akusatif Objek. iya, objek langsung ya. Objek. Ton dulon gitu ya. On itu bicara dia mengenai akusatif. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kita ingat karena kita nanti masuk ke kalimat-kalimat dan masuk ke ayat-ayat. Jadi harus dipahami yang itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita masuk ke kalimat nanti ya. Oke, nomor 2 ya, grapo itu menulis atau saya sedang menulis. Grapo tin epistolin. Ya. Aku tidak menulis surat itu. Epistolin itu ya epistel. Epistel itu surat ya, episteli, epistol. En epistelin gitu ya. Dia menunjukkan negatif, grapo ini saya sedang menulis ya. Ingat kata benda, kata kerja, satu kata kerja dalam bahasa Yunani sudah memiliki unsur-unsur. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Orang, Nominatif.
Ya, itu untuk Nominatif. kalau untuk nominatif itu untuk kata benda, ya. Kalau untuk kata kerja apa? Satu kata kerja sudah memiliki orang, Gender, jumlah, tenses, modus, terus artikel. kalau artikel itu ke kata benda, ya. Kata benda ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kata benda, oke, kita lihat aja sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita nanti kembali ke sini. Ah, ini ya. Kata benda dia memiliki 4 unsur atau 5 ya. Atau ada orang yang menyebut 4, 5, oke nggak apa-apa ya. Tapi minimal ini ya. Unsur dalam kata benda dia ada kasus ya, jenis kelamin, jumlah, deklensi, dan artikel ya. Deklensi itu ada 3, deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3. Di mana deklensi 2 itu terdiri dari maskulin dan neuter atau netral, sedangkan deklensi 1 itu feminim ya. Untuk deklensi 3 dia itu campuran atau sering dikatakan itu atau banci seperti itu ya, tapi tidak gitu ya. Terus untuk kata kerja ya, kata kerja kata kerja. Kalau dia kata kerja, dia sudah ada waktu, terus dia ada apa Bapak Ibu? Waktu, jumlah, orang, dan Voice. dan modus. 5 ya Bapak Ibu ya. Modus. Voice itu ada 3 voice. Voice itu apa Bapak Ibu? Ingat? Voice past tense itu kala, waktu dia itu. Kalau untuk kata kerja itu tadi terdiri dari orangnya. Ini contohnya ya, grapo. Ini grapo, dia sudah ada orangnya. Itu berarti orang pertama singular. Gitu ya. Terus yang kedua, waktu. Waktu tensesnya. Dia sudah menjadi bentuk present atau sekarang. Berarti saya sedang menulis atau saya menulis gitu ya. Terus yang ketiga, jumlah. Jumlahnya itu 1. Berarti dia singular. Terus yang ketiga dia poise. Poise ini terdiri dari 3. Apa Bapak Ibu ingat? Aktif, pasif, terus middle voice. Ya, ingat ya. Aktif, pasif, dan middle voice. Terus ada satu lagi apa Bapak Ibu? Mute, suara hati. Moodnya itu apa? Ada present aktif indikatif, ada apa namanya optantif itu ya. Ada ini kita belum belajar, tapi yang saat ini kita belajar untuk modusnya atau untuk moodnya itu ya present aktif indikatif gitu ya. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu terdiri dari 5 unsur. Satu kata benda dalam bahasa Yunani itu terdiri dari 4. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Grapo tin epistolin. Ya. Tin epistolin. Itu surat. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu Saudaraku mengenai tin epistolin. Ini kalau saya katakan ini
Ini bentuk apa Bapak Ibu? Untuk modusnya, maaf, untuk apanya? Bentuknya apa ini? Datif, maaf, datif, nominatif, akusatif, genetif. Ini bentuk apa? Tis epistolin. Bentuk akusatif, ya. Bentuk akusatif. Oke, sekarang ini bentuk akusatif. Ya, akusatif. Sekarang saya tanya, ini masuk ini kan satu apa namanya? Satu kata benda itu terdiri udah ada dia apanya? Modus. Apa namanya itu tadi? Modus dan gender. Kalau ini gendernya apa? Gender? Feminim. Feminim. Taunya dari mana feminim? Dari Akhiran. tin. Akhiran in. Oh, bukan. Kalau ini kan ini akusatif. Kita taunya feminim ini dari Dari sini tin. Bapak Ibu. Dari Tin. artikelnya ya, artikelnya gitu ya. Kan ada 8 artikel begitu ya Bapak Ibu ya. Ingat ya. Untuk netral dia menjadi, kalau netral dia apa dia? To. Ya, to, tu, to gitu ya. Kalau untuk apa dia maskulin dia o. O, tu, to, ton, o. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk ini kita lihat, kalau untuk surat itu dia bentuk akusatif feminim tunggal. Itu ya. Oke. Jadi ada kata uk tadi, u, itu merujuk kepada negatif. Jadi grapo in epistolin. Ya. Aku, saya sedang tidak menulis surat itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, penggunaan kata artikel ini kan kalau artikel itu menunjuk kepada tertentu. Jadi tertentu gitu ya. Jadi bukan sebuah tapi the. Dalam bahasa Inggris the dia gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada surat tertentu gitu ya. Oke. Untuk nomor 3, contoh nomor 3. Akuo, mendengar. Uk, akuon, tin, grapin, su. Aku tidak mendengar suaramu. Ini kita belum belajar ini ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan mungkin kita belajar ini ya. Mengenai personal pronoun. Oke. Uk, akuo, tis, grapin, su. Aku tidak mendengar suaramu. Poni dari kata pon. Pon ini kan jadi dalam bahasa Inggris dia jadi tulisannya jadi gini dia kan Bapak Ibu ya, pon. Tapi dalam bahasa apa namanya Yunani ini kan ita bukan gitu ya. Jadi poni. Kalau dalam bahasa Inggris pon, ini tidak disebut ponin. Berarti tin, ponin. Ini kalau ini bentuk akusatif ini gendernya apa, Bapak Ibu? Sama. Feminim. Feminim. Tin, ya. Tin, ya. Jadi itu apa ya? Jadi seperti yang saya katakan, setiap kata benda dalam bahasa Yunani itu memiliki gender. Dalam bahasa Yunani ada 3 gendernya, ya. Yang pertama maskulin, feminim, dan netral, ya Bapak Ibu ya. Oke, aku sedang tidak mendengar suaramu. Sekarang dari contoh-contoh ini, ya dari contoh-contoh ini, kata u negatif dan ada u negatif. Sekarang saya tanya, kapan digunakan u dan kapan digunakan uk?
Bila huruf yang mengikutinya, Pak, itu konsonan atau bukan, gitu. Oh, kalau U digunakan kalau Kalau yang yang di Hmm? ya, kalau yang satunya konsonan apa, Pak? Ya, ya pokoknya Kal, konsonan sama kal. tergantung Oke, huruf yang mengikutinya, Pak. oke, terima kasih. Pendapat yang lain, coba. Saya coba ya Pak. Kalau U Ya, itu mungkin kata kerjanya aktif ya. Kalau U kata kerja yang tidak aktif mungkin. ini kan Bu Ayu ini mendengar ini kan kalimat aktif, betul kan? Bukan didengar ya, kalimat Ya. aktif dia. Oke, nggak apa-apa, makasih pendapatnya. Atau teman yang lain, silakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu berpendapat aja gitu ya. Dari contoh-contoh ini Bapak Ibu identifikasi U itu kapan digunakan, U itu kapan digunakan. Kalau UK itu mungkin huruf yang mengikutinya itu kayak alfa gitu. Tapi kalau yang di atas nomor 1 U itu kan lambda. Jadi itu bukan vokal gitu maksudnya, huruf yang mengikuti. Jadi dia harus Saya setuju, Pak. Setuju itu ya, betul. Maksud saya itu Iya, kalau vokal itu. Oh, iya, iya, betul, betul ya. Ya, jadi betul ya. Makasih Ibu Melse. Ibu Evelyn sudah tahu, tapi menjelaskannya kurang tahu. Ibu Evelyn ya, sudah Pak. paham, tapi menjelaskannya, memperkatakannya belum bisa gitu ya. Jadi U digunakan kalau di depannya ini ada konsonan, itu ya. Nah, kalau U digunakan kalau depannya itu vokal. Jadi dalam bahasa Yunani itu vokal dengan ketemu vokal itu tidak diucapkan. Ya sering kan yang pernah saya katakan ya. Jadi dia diucapkan satu dia. Jadi konsonan dengan konsonan juga tidak boleh ketemu. Jadi diucapkan satu gitu ya. Contohnya gamma dengan gamma. Gamma dengan gamma itu diucapkan satu gitu ya. Terus kalau apa namanya? Mi dengan pi itu diucapkan satu jadi apa? Ingat Bapak Ibu. Kalau gamma dengan gamma atau gamma dengan kappa diucapkan jadi G, gitu ya. Kalau misalnya ni ketemu tap, ni ketemu tap, dia diucapkan jadi apa? Jadi D, Jadi Pak. iya delta, iya jadi D gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau dua tidak ketemu, kalau dua konsonan itu diucapkan satu, kalau apa namanya vokal juga dua diucapkan satu. Sehingga dalam kemarin itu kita belajar mengenai kata kerja berkonstruksi gitu ya. Jadi penggabungan vokal-vokal itu dijadikan jadi satu, itu berkonstruksi gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, U digunakan ketika dia di depannya ini ada konsonan. Sedangkan U digunakan dia kalau di depannya itu vokal. Sekarang kalau apa? Gitu ya. Sekarang U. Yang ini bentuk U. Dipakai di depan huruf vokal dengan spiritus asar atau aspirasi. Misalnya di depan kata I. Bapak Ibu Saudaraku perhatiin ya, ini ada asper namanya ini ya, koma terbalik gitu ya. Kalau ini ada, ini jadi dibaca jadi hi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hi. Kalau ini apa o dibaca menjadi ho. Kalau ini ada di apanya titiknya ini koma terbalik dibaca jadi hi. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dengan spiritus kasar gitu ya. Jadi ini spiritus kasar. Kalau dia koma kayak gini, apa namanya? Koma yang biasa tidak. Dia menggunakan u. Tapi kalau dia i, ho dan hi, dia menggunakan kata u. Ya. Oke, kita lihat contohnya ya Bapak Ibu.
Hi, dio, straptia, asari, polite. Ini ada kata negatif bukankah? Ini kan ada hi. Jadi kalau dia di depannya hi ada hembusan kasar ya, hembusan kasar dalam bahasa Indonesia, dia mau ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Kebesaran layar jadi banyak ketutup Bapak Ibu ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Que escadeli sonto en apto ode Yesus. Ada kata o. Ini ada kata e. Yesus. Ya. Estin. Estin. Prospitis. Ya, saya saya agak tertutup ya Bapak Ibu karena kelebaran di layar saya. Mos mi en ipatridi. Lalu mereka kecewa kepadanya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak ada nabi yang dihormati di negeri sendiri. Ya, jadi kata tidak ini dia menggunakan kata ya. Kenapa? Karena di depannya dia ada hi. Ya. Ada dia hembusan kasar ya, hembusan kasar di i. Oke, baik. Oke, sekarang kita sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke kata sifat. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai ini sebelum kita masuk kata sifat. Saya PDF-nya nanti kami ya Pak. Dio. Ya, silakan Pak Ishak, apa ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Jadi sudah paham di sini ya Bapak Ibu ya mengenai kalimat negatif bentuk present aktif indikatif sama imperatif ya. Oke, sekarang izin bertanya Pak. Ya, Bu. Itu yang ok sama ok itu coba Pak bacanya Pak. Ini yang kedua sama ketiga ini. Coba Pak Ekriskson coba bacanya yang ini Pak. Artikel ok gitu Pak. Hampir mirip Pak. Sama U. Kalau ini K, ini H kan ini. Gitu ya. Ini hi kan? Ini hi. Ya Pak ya. Kalau ini kalau O ketemu Y dia bacanya jadi U, betul ya? Ingat ya. Kalau Omikron dengan ketemu Y dia bacanya jadi U. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mirip-mirip ya Pak ya. Mirip-mirip. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita ingat kembali mengenai kata benda, ya, kata benda. Karena ini kita berhubungan ke kata sifat, gitu ya. Kata benda atau usiaspiko, ya, dia memiliki 5 unsur, ya, 5 unsur aja kita lihat ya Bapak Ibu Saudara ya.
unsur kata benda dalam bahasa Yunani, unsur gramatikanya, yang pertama itu kasus, ya. Yang kedua itu jenis kelamin. Yang ketiga itu jumlah. Yang keempat itu deklensi, ya. Nah, deklensi 2 dan deklensi 2 itu maskulin dan neuter. Deklensi 1 itu feminim, ya Bapak Ibu ya. Feminim. Terus artikel gitu ya. Jadi satu kata benda itu minimal dia memiliki 3 unsur utama. Yang pertama dia kasus, jenis kelamin, dan jumlah. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu unsur utamanya ya. Dimana kalau dia untuk kasus itu dia ada terdiri dari 8 atau kita simpelkan menjadi 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu nominatif ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, nominatif ini ya dia bukan subjek toh dalam kalimat, tapi dia juga nanti nominatif itu predikatif ya, predikat setara dengan nominatif gitu ya. Jadi dia juga untuk namanya nominatif itu juga dia bisa juga nanti jadi predikat tapi setara dengan nominatif ya, subjek ya. Terus genetif ya, kepunyaan atau keterangan dari atau kepunyaan, kepemilikan. Sedangkan datif itu sering dipadukan dengan lokatif, instrumental gitu ya, atau kepada, di, dengan, atau sering juga disebut datif ini objek tidak langsung ya. Terus ada akusatif, itu sama dengan akusatif ini ada 2 dia, jadi ablatif gitu ya, ablatif dan akusatif ini jadi 1. Sedangkan di datif ini dia lokatif sama instrumen disatukan ya. Jadi akusatif itu ada 2, ablatif sama akusatif. Terus yang terakhir itu vokatif, sapaan gitu ya. Jadi dalam penggunaan kata kerja itu, kata benda itu juga dalam bentuk kasus itu sangat berbeda ya. Oke, sebagai rumusannya ya untuk mengenai artikel dalam kasus gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kata sandang untuk nominatif tunggal maskulin dia ho ya. Genetif dia tu, datif dia to ya. Jadi perhatiin Bapak Ibu ya, ini ada iota Sanskrit di sini ya. Jadi kalau dia ada ini iota Sanskrit sama yang ini ada sirkumpleks gitu ya, dia merujuk kepada datif ya. Ini merujuk kepada datif. Kalau dia ada sirkumpleks sama iota Sanskrit ini, dia merujuk kepada datif. Itu yang lebih kelihatan ya. Terus untuk akusatif dia ton, tin, to dalam bentuk netral gitu ya. Ton, tin, to. Terus untuk vokatif dia o itu sapaan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk bentuk jamak, untuk maskulin dia i ya. Kalau i dia bentuk jamak. Untuk feminim dia e, untuk netral dia ta. Sedangkan untuk genetik jamak dia ton ya. Jadi bedanya Bapak Ibu Saudaraku ini pakai omega ya. Sedangkan ini untuk akusatif tunggal dia pakai omikron. Bacanya sama, kedengarannya sama gitu ya. Tapi dalam tulisan dia beda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Untuk datif jamak dia menjadi tis. Tes, tis gitu ya. Jadi ini deklensi 2, netral juga deklensi 2, ini deklensi 1. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk akusatif tus, tas, ta gitu ya. Terus untuk vokatif dia sama, bahkan dalam bentuk vokatif juga artikelnya ini sering tidak dikasih gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke.
kita review kembali ya Bapak Ibu ya mengenai kata benda. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi untuk kata benda yang maskulin ya, contohnya tadi ada kasusnya 8 tadi ya, di mana nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumen, akusatif, dan vokatif. Tapi yang sering dipakai nanti, yang kita pakai dalam pembelajaran ini genetif sama ablatif ini itu satu. Datif, lokatif, instrumen sama datif, lokatif, instrumen ini satu. Akusatif itu sendiri. Vokatif itu sendiri. Nah, jadi vokatif itu sering juga tidak dikasih artikelnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya dalam pembelajaran kita itu untuk kasusnya itu ada 5. Nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif gitu ya. Di mana genetif itu sama dengan ablatif. Nah, jadi kalau dalam penggunaan ablatif itu dia dari ya. Misalnya contohnya karpo ya buaya, karpi, karpos, ho karpos, tu karpu, to karpo, ton karpon, o karpe gitu ya. Jadi untuk panggilan karpe, gitu ya. Misalnya dalam nama juga demikian ya. Petros itu kalau Petros itu bentuk nominatif. Petru itu bentuk genetif gitu ya. Petro itu bentuk datif. Kalau Petron itu bentuk akusatif. Kalau Petre itu panggilan. Petre gitu ya. Atau Kyrie itu Tuhan gitu ya. Dari kata Kyrios bentuk nominatifnya. Tapi kalau kita memanggil Kyrie eleison gitu ya. Tuhan kasihanilah kami gitu ya. Kita panggil Kyrie. Kyrie itu bentuk kasusnya vokatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang kita pakai nanti 5 ya Bapak Ibu ya. Oke. Jumlah tunggal dan singuler ya. Jadi ada 2 dalam jumlah. Terus deklensi ada 3 ya. Deklensi itu sesuai dengan akhirannya gitu ya. Untuk lebih apanya kita lihat contoh-contoh gitu ya. Untuk artikel, sebentar, ini kepanjangan saya di sini. Artikel ya, maskulin, ini feminim, ini neuter atau netral gitu ya. Untuk maskulin, anthropos, ho anthropos ya, ho anthropos. Ton anthropon, tu anthropu, to anthropo, i anthropi, tus anthropus, ton anthropon, tis anthropis ya. Untuk bentuk feminim i cardia, tin cardien, tis cardies, ti cardie, e cardie, tas cardias, ton cardios, tes cardies itu ya. Kalau untuk bentuk neuter to ergon, to ergon. Ini sama untuk bentuk nominatif dan akusatif. Tu ergo, to ergo, ta erga, bentuk jamak, ta erga, ton ergon, tis ergis, gitu ya. Jadi kalau bentuk netral itu dia banyak yang sama. Untuk bentuk nominatif, akusatif dia sama, bentuk tunggal, ya. Sedangkan untuk nominatif, akusatif bentuk jamak juga dia sama, ya. Itu bentuk neuter. Oke. Kita lihat ya,
Kritos kalistis gitu ya. O sama yang tadi Bapak Ibu ya. Untuk ini dia bentuk maskulin, ini feminim. Tapi dia untuk kata bendanya dia sama. Iya, ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang irregular juga gitu ya. O alitis ya, I alitis, tu alitu, tis alitu dia sama gitu ya. Terus ton alite, ton aliti, o alites ya. Untuk bentuk udeterosnya to alitis, tu alitu, to aliti, to alites, o alites, ta aliti, ton aliton, tis alitesi, ta aliti, o aliti. Ya, bentuk udeteros itu netral ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi ya. Bapak Ibu untuk apa ini bentuk kata benda ini Bapak Ibu harus kuasai ya Bapak Ibu ya. Bentuk kata benda sama kata kerja ya. Karena itu yang utama dalam pembelajaran bahasa Yunani ya. Di mana kata benda tadi terdiri dari 3 unsur utama, kata kerja terdiri dari 5 unsur utama. Itu sangat penting dipahami gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Epideto itu sering juga disebut kata benda, tapi sering juga bisa kata sifat, itu ya, epideto. Di mana kata benda atau kata sifat ini memiliki 3 jenis kelamin, ya, sesuai dengan kata benda yang disangkutkan dengan dia, gitu ya. Untuk epideto ini ada dikeos, kata dikeos. Kata dikeos itu kebenaran. Dikeos, dikeosune, dikeosuni gitu ya. Kebenaran. Benar. Ya, jadi ini benar, dikeos, benar. Kalau dia bentuk onomastiki atau nominatif maskulin, ho dikeos itu ya. Yenikinya tu dikeu, to dikeo. Bentuk etiatiki ton dikeon, litiki o dike ya. Untuk bentuk jamak onomastiki i dikei, ton dikeon, tis dikeis, tus dikeus, o dikei ya. Tilikos itu feminim ya, bentuk feminim tilikos. I dikea, tis dikeas, ti dikea, tin dikean, o dikea, e dikea, ton dikeon, tes dikeis, tas dikeas, o dikeas. Ini dari kata dikeos atau dikeosini dalam bentuk kata bendanya ya. Kalau udeteros itu netral ya. To dikeon ya, tu dikeu, to dikeo, to dikeon, o dikeon, ta dikea, ton dikeon, maaf, tis dikeis, ta dikea, o dikea. Ya. Jadi dari kata dikeos tadi dia berinfleksi sesuai dengan kasus, sesuai dengan gendernya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kata benda itu dia unsur utamanya ada 3, yaitu gender, jumlah, dan kasus. Nah, untuk tambahannya ada dia
artikel dan deklensi. Jadi 5. Tapi yang utamanya adalah 3. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Demikian juga dalam kata sifat nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Dalam bahasa Yunani ada 3 deklensi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Deklensi pertama itu feminim ya, biasanya itu diakhiri dengan i a ya. Terus deklensi 2 itu maskulin sama netral atau netral, os i itu ya. Deklensi 3 maskulin sama netral, os dan s gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam bahasa Yunani ini ya, dia dibagi menjadi 3 deklensi gitu ya. Jadi dalam artian maskulin, feminim, dan netral itu tidak mutlak gender secara biologis ya. Maskulin, feminim, dan netral itu tidak mutlak gender secara biologis. Yang bicara di sini gender ini adalah gender secara gramatika, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya gender secara biologis tidak selalu pasti gender secara gramatika, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, dia setiap kata benda itu memiliki gender, itu dilihat dari katanya, dari akhiran katanya, gitu ya. Jadi dia tidak mutlak maskulin atau tidak mutlak feminim dan tidak mutlak dia neutral atau netral. Jadi kita harus bisa membedakan gender secara biologis atau natural dengan gender secara gramatika atau grammar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita yang bicara di sini adalah gender secara gramatika gitu ya. Contohnya Bapak Ibu Saudara untuk deklensi 3 patir ya. Sebenarnya kalau untuk dari kata ini, dari akhiran ini sebenarnya gendernya ini feminim gitu ya, feminim. Tapi dia tir. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku dalam dalam Yunani modern ya, Yunani modern mereka menggunakan patir itu menjadi patiras gitu ya. Karena as itu os, patiros gitu, itu merujuk kepada laki-laki. Tapi kalau secara apanya kan dia tidak sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Agapi, ini kalau ii sama a itu merujuk kepada feminim ya. Kalau dia maskulin dia os, logos gitu ya. Tapi ada juga nanti misalnya hodos. Hodos itu os juga gitu ya. Tapi hodos itu dalam bentuk gendernya dia bentuk feminim gitu ya Bapak Ibu ya. I hodos bukan ho hodos, bukan i hodos, jalan gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan gender secara natural atau biologis dengan gender secara gramatika atau grammar ya. Jadi dia tidak mutlak gitu ya. Oke. Jadi pembagian deklensinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Deklensi 1 feminim, deklensi 2 maskulin neter, deklensi 3 itu maskulin neter yang tidak beraturan gitu ya. Oke. Sekarang kita melihat kata sifat ya. Kata sifat epiteton atau epiteto ya, dalam artiannya Bapak Ibu Saudaraku, pengertiannya kata sifat dalam Yunani koine ya, kata sifat adjektif menjelaskan atau membatasi arti dari kata benda nouns, kata ganti pronouns, dan kata kerja bentuk predikatif ya. Jadi itu pengertian dari kata sifat dalam Yunani koine. Oke, sekarang kita melihat contoh-contoh. Pertama, ho agapos anthropos ya. Ho agapos anthropos ya.
Oke, saya tanya. Ini bentuk kasusnya bentuk apa ini, Bapak Ibu? Ho agapos, bentuk apa nih? Nominatif. Nominatif, gendernya Maskulin. Maskulin. maskulin, jumlahnya jumlah? Singular, Pak. Iya, singular ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, unsur utama ini harus ingat ya untuk kata benda. Kasus, jumlah, gender. Itu ya, kita harus ingat itu ya. Ho agapos anthropos, itu ya. Ho agatos anthropos. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, agatos ya, ini agatos ini baik atas sifat menerangkan anthropos, orang. Itu ya. Ho agatos anthropos. Jadi dia orang yang baik itu. Ya. Oke, sekarang kita lebih dalam mengenai kata sifat. Penggunaan kata sifat. Kata sifat digunakan dalam bentuk atributif, predikatif, dan substantif. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kata sifat didahului artikel, punya kata benda sepadan, ya, artinya sepadan itu Bapak Ibu ya. Oh, sebentar, ini saya pindah ini ya. Sepadan itu ini antropos, os dengan os, itu namanya sepadan ya. Jadi bentuk atributif. Kata sifat yang didahului artikel, perhatiin artikel, ini artikelnya ho ya. Punya kata benda sepadan, maka dia disebut atributif. Jadi ho anthropos, ho agapos, atau ho agapos anthropos itu artinya sama, orang yang baik itu. Ini bentuk atributif. Untuk bentuk predikatif, kata sifat bentuk predikatif, kata sifat tidak mempunyai artikel. Ini perhatiin, tidak mempunyai artikel dan punya kata benda sepadan. Ini kata benda sepadan, os dengan os. Agatos, anthropos, agatos. Di sini kata sifat dia ini tidak memiliki artikel. Jadi dia bentuk predikatif. Agatos, anthropos. Berarti orang itu adalah baik. Semalam ini dalam pembelajaran bahasa Yunani, ini bentuk apa Bapak Ibu? Ingat yang semalam. Nominal. Semalam itu Ibrani, Pak. Semalam Ya, itu Ibrani. nominal sentence ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nominal sentence ya. Bisa disambungkan ke sini. Kemarin kan itu kan ada definite dan non definite gitu ya. Definite non definite dia menjadi satu kalimat, tapi definite dengan definite tidak satu kalimat. Non definite dengan non definite bukan satu kalimat, gitu ya. Ingat ya Bu Evelyn. Ya, ini hubungannya ke sini tadi ya, Bapak predikatif ya. Ingat ya, kalau dalam bahasa Yunani, kata sifat tidak memiliki artikel dan punya kata benda sepadan, dia predikatif. Jadi dia adalah. Ini dalam bahasa Inggris itu ada to be-nya. Begitu ya. Kalau ini kan, kalau dalam bahasa Ibrani kemarin, ya ini kan udah nominal sentence, gitu ya. Ingat ya, kok Bu Evelyn kok bingung sih? Definite kalau satu akan dalam bahasa Yunani ini, Bu Yunani itu definite
dengan non-definite, dia menjadi nomina sentence. Itu adalah ini kata kerja bantu gitu ya. Tapi kalau definite dengan definite, dia seperti ini. Definite dengan definite, ini ada artikelnya, ini ada artikelnya. Ini definite dengan definite ini kan gitu ya dalam bahasa Ibrani. Ini berarti bukan kalimat. Tapi kalau dia definite, non-definite, satu dia memiliki artikel, satu tidak, dia menjadi satu kalimat karena dia adalah. Ya. Jadi ini bentuk predikatif dalam bahasa Yunani ya. Orang itu adalah baik, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia harus ada kata to be-nya ini, adalah, gitu ya. Terus untuk substantif, ya, kata sifat berartikel tidak punya kata benda sepadan, ya, tidak punya kata benda sepadan. Jadi kata sifat itu menjadi kata benda atau dibendakan, gitu ya. Contohnya ho agathos, orang baik itu. Orang baik itu kan, atau orang yang baik, itu bentuk substantif. Ya, jadi dia kata benda. Padahal dia kata sifat, ho agathos, ya, orang baik itu. Itu ya. Atau dalam bentuk jamaknya, i agapi, maaf, i agati, ya, orang-orang itu, orang-orang baik itu, bentuk jamak. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, untuk predikatif ya sering juga nanti ditambahin estin, ya seperti ini ya, ho anthropos estin agathos, ya. Agathos estin ho anthropos, ya. Jadi ini juga sama ya. Orang itu adalah baik, itu ya. Jadi dia bentuk predikatif, ya. Estin ini juga kita belum belajar ini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Estin itu artinya dia sedang adalah, dia adalah untuk orang ketiga tunggal, ya. Dia sedang adalah atau dia adalah. Oke. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kata sifat, penggunaan kata sifat itu ada 3, atributif, predikatif, sama substantif. Di mana atributif itu kata sifat didahului dengan artikel atau kata sifat yang memiliki artikel dan punya kata benda sepadan. Itu atributif. Sedangkan untuk predikatif, kata sifat tidak memiliki artikel dan punya kata benda sepadan. Dia menjadi satu kalimat, gitu ya, bukan frasa tapi satu kalimat. Sedangkan substantif itu kata sifat berartikel tidak punya kata benda sepadan. Jadi kata sifatnya itu dia menjadi kata benda. Itu namanya substantif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas? Atau masih mencerna? Ya, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, itu penggunaan kata sifat dalam bahasa Yunani ya. Kita lihat lebih jauh lagi mengenai bentuk atributif, predikatif, dan substantif gitu ya. Contoh yang kedua, opimin hokalos ya. Sebentar, ini atributif. Ini ada artikel ho, ini ada artikel
Ho, gitu ya. Oke, saya tanya dulu. Ho kalos. Berarti di sini kata sifatnya kalos. Ya. Ho kalos. Itu adjektifnya ya. Jadi ho pimin, ho kalos. Itu bentuk atributif di mana kata sifatnya dia memiliki artikel. Ya, ini kata sifat memiliki artikel. Tapi kalau dia tidak memiliki artikel, ya, hopomin kalos. Ini kata sifat tidak memiliki artikel. Ini juga kadang nanti nggak ada ini dibuat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia nanti hopimin kalos. Dia bentuk predikatif. Ya. Sedangkan untuk bentuk substantifnya ho kalos. Kalos, baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang baik itu, orang yang baik itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau untuk bahasa Inggrisnya seperti good menjadi goodness gitu kali Pak ya. Kalau bahasa Inggris, good. Iya, dibendakan kata Oh, sifat dibendakan goodness gitu ya. oh iya iya. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris kan itu penambahan s gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bentuk bahasa Yunani dia menggunakan artikel. Ini artikel ini. Kalau katanya tetap kalos. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Erikson, saya tuh masih confused sama kata sepadan, Pak. Boleh selangin sedikit lagi nggak, Pak? Kata sepadan, ya. Ini kata sepadan ini, oh ini ya. Sebentar. Bagusnya dari sini ya. Kata sepadan. Oke, gini aja dah Bapak Ibu ya. Kata sepadan ini ya. Ini antropos. Ho antropos. Ini ho antropos ini bentuknya apa ini Bapak Ibu? Dalam kasus bentuk apa? Tadi kata benda terdiri dari 3. Kasus, jumlah, dan gender. Oke, sekarang saya tanya nih. Ini untuk ho antropos ini dia bentuk apa? Kasusnya? Singular. Singular. Maskulin. Terus Maskulin. maskulin. Terus kasus Nominatif. Nominatif ya. Nominatif os. Ini os ya. Ini ho dia artikelnya. Sedangkan ini ho, ini os. Ini namanya sepadan. Ini sepadan. Ya. Antropos ho agatos. Ini sepadan. Tapi kalau dia nanti tidak sepadan, ho antropos agapi. Agati itu tidak sepadan. Jadi artinya kata benda ini dia bentuk nominatif tunggal maskulin, sedangkan kata sifat juga dia bentuk nominatif tunggal maskulin. Gitu ya. Itu namanya sepadan.
Nah, makanya kata sifat didahului artikel dan memiliki kata benda sepadan, ya. Jadi dia namanya apa namanya? Dia namanya sepadan ini ya. Ho anthropos, ho agathos. Maaf. Itu sepadan. Itu bentuk atributif. Di mana kata benda dengan kata sifat itu memiliki artikel. Sedangkan untuk bentuk predikatif ini juga sepadan. Os. Cuma di predikatif untuk kata sifatnya tidak memiliki artikel. Ya. Atau kita katakan dalam bahasa Ibrani kemarin itu non-definite gitu ya. Non-definite, non-artikel, non-definite artikel ya. Jadi dia kalau tidak ada artikelnya, maka diartikan dia adalah. Orang itu adalah baik. Ho anthropos agathos. Sedangkan ho anthropos, ho agathos, orang yang baik itu. Itu karena ini sepadan. Oke. Kalau untuk bentuk substantif, dia tidak ada kata bendanya. Jadi dia dibendakan. Kenapa? Karena dia memiliki artikel ini. Artikel ini kan untuk kata benda nominatif gitu ya, artikel itu. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu? Makasih Pak, jelas Pak. Jadi sepadan dia ya. Oke, ada lagi teman-teman? Izin bertanya Pak dosen. Ya, silakan Bu. Yang tadi yang contoh yang pertama itu kan nominatif tunggal maskulin. Kalau misalkan ada nggak kasus misalkan nominatif tunggal itu selalu sama ya Pak ya, ininya gendernya ya Pak ya pasti ya. Iya, baik dia netral, feminim dia sama nanti. Oke ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan Pak Wilfredo. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya tentang ini Pak, yang penggunaan kata sifat tadi saya belum match ya, tentang penggunaan kata sifat itu antara atribut, predikatif sama substantif itu Pak. Itu belum jelas. Mohon dijelasin lagi Pak. Makasih. Oke, baik. Seperti tadi pertanyaan Bu Ayu yang tadi ya, kalau dia nanti untuk kasus, ini kan bentuk kata sifat ya, kata sifat dikeos itu benar. Ini tapi dia bentuk dia nominatif maskulin singular. Kalau dia untuk bentuk feminim, dia menjadi idikea. Idikea. Bentuk udeteros atau netral odikeon. Jadi ini juga harus sepadan, ya. Ini sepadan, dan dia kalau dia sepadan dengan memiliki kata benda yang sepadan, maka dia bentuk kalau dia memiliki artikel dia bentuk predikatif. Nah, bentuk substantif, predikatif. Maaf, kok jadi lupa saya. Yang ini tadi ya Bapak Ibu ya, atributif. Jadi gini Pak Silfredo ya, atributif ya, kata sifat didahului dengan artikel. Sekarang ini kata sifat agathos ya, agathos. Agathos itu kata sifat. Kata sifat ini memiliki artikel. Ya.
Terus ini ada kata benda. Kata bendanya ini bentuk nominatif tunggal maskulin, ya. Ho anthropos dengan ho agathos. Ini kan sepadan. Dia sama ini yang dua kata ini, kata sifat kata benda ini, dia sepadan. Kasusnya sama, ya, jumlahnya sama, gendernya sama. Itu namanya sepadan. Nah, jadi dia kalau kata sifatnya memiliki artikel, dia menjadi atributif. Menjadi dia orang yang baik itu. Jadi orang itu baik. Jadi atribut orang itu baik gitu ya Bapak Ibu ya. Orangnya baik gitu ya. Sedangkan untuk kata sifat tanpa artikel, ya, ini agathos. Ini agathos. Dia tidak memiliki kata artikel. Jadi kalau dia tidak memiliki artikel, memiliki kata benda sepadan, maka dia predikatif. Predikatif ada predikatnya. Predikatnya ini adalah, atau dalam bahasa Inggris itu to be. Itu ya. Jadi itu. Jadi ho anthropos agathos itu berarti orang itu adalah baik. Sedangkan untuk bentuk substantif, ya, kata sifat memiliki artikel tanpa memiliki kata benda. Maka dia substantif. Atau dia dikatakan dia menjadi kata benda. Padahal dia kata sifat, tapi kata benda. Jadi dia orang baik itu. Ho agathos, orang baik itu. Hi agathi, orang baik itu. Itu ya. Oke, ada lagi? Atau masih kurang? Jelas? Izin bertanya Pak, yang atributif itu yang di bawah itu yang jamak ya Pak ya? Yang ini bukan. Ini sama ini. Sama dengan ini. Nah, jadi saya ingatkan kembali untuk susunan kata dalam bahasa Yunani itu tidak beraturan Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, dan kata keterangan gitu ya. Dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Ada subjek, predikat, objek gitu. Tapi kalau dalam bahasa Yunani tidak. Ditukar-tukar juga dia tetap sama artinya. Gitu ya. Jadi ditukar-tukar juga dia tetap sama artinya. Contohnya tadi ini. Ho anthropos, ho agathos. Ho agathos anthropos, atau ho agathos dikasih juga di sini artikelnya ho anthropos, artinya sama. Yang nanti kalau kita belajar nanti kembali ke kata ke kalimat kata kerja, dalam penerjemahan satu kalimat yang perlu kita perhatikan yang pertama itu kata kerjanya. Nah, setelah kita perhatikan kata kerja, di mana kata kerja itu terdiri dari 5 unsur tadi, ya, yang mana itu ada orangnya, ada jumlahnya, ada modusnya, ada poisnya, gitu ya, ada waktunya, 5. Jadi kata kerja itu kita perhatiin. Terus setelah kita perhatiin kata kerjanya, kita lihat pelakunya, ada nggak pelakunya? Kalau nggak ada pelakunya, berarti dia kata kerja itu berdiri sendiri gitu, tidak ada pelakunya. Berarti dia bekerja, atau orang itu bekerja, atau mereka bekerja, atau kamu bekerja gitu ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada subjeknya atau orangnya. Terus yang kemudian kita memperhatikan kata bendanya. Kata bendanya kita perhatikan apakah dia bentuk nominatif, bentuk datif, akusatif, itu bentuk kasusnya. Terus kita perhatikan jumlahnya dan orangnya. Jumlahnya dan orangnya maksudnya orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita belajar ke sana ya.
mengenai hal itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi dalam kata Yunani itu, kalimat Yunani itu tidak beraturan dia, berubah-berubah dia bentuknya itu. Yang perlu kita perhatikan kasusnya ini. Kasusnya itu seperti apa? Kalau dia kasusnya datif, dia udah pasti dia subjek kan gitu. Kalau dia kasusnya akusatif, dia sudah pasti objek, sekalipun dia di depan nanti penggunaannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak beraturan dalam susunan kalimatnya. Dia lebih ke bentuk katanya, gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi teman-teman? Dikasih PR aja nggak apa-apa, Pak? Ya bisa. Oh ya, nanti dikasih PR. Nah, biar Nanti ngerti saya Pak, kirim nanti PR kata bisa sifat tahu. ya. Iya. Saya kirim nanti kata sifat untuk kata pemula. Nanti Bapak Ibu buat nanti bentuk atributif, bentuk substantif, dan bentuk predikatif. Ya, soalnya kata benda kan sudah banyak. Oh, PR yang lalu kan kata benda sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Oke, sekarang saya tanya. Bentuk substantif tadi itu apa? Mungkin nggak bisa menjelaskan, tapi contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia saja. Kata sifat substantif. Ya, artikel di depan kata sifat dan kata kerja. Betul, Pak? Substantif. Kata sifat yang berartikel tetapi tidak punya kata benda sepadan. Ya, dia berdiri sendiri ya. Kata sifat yang berdiri sendiri dengan artikel gitu ya. Itu bentuk substantif. Kalau atributif? Kata sifat yang memiliki artikel dan memiliki kata benda sepadan. Oke, predikatif ingat kata sifatnya itu berartikel. Gitu ya. Kalau untuk atributif? Suaranya nggak ada Pak Jem. Yang punya kata benda sepadan, Pak. Gimana Pak? Kata sifat didahului artikel dan punya kata benda sepadan, atributif. Benda sepadan. Iya, makasih, mantap. Ingat ya pembelajaran semalam mengenai nominal sentence, ada kan hubungannya ke sini? Betul nggak? Kalau dia kata benda dengan kata sifat yang memiliki artikel, definite dengan definite, dia bukan sentence. Betul kan ya? Ingat Pak Dipebra yang ikut ya, Ayu Okem. Ya Pak Dipebra begitu ya? Ibu Lois, gitu ya? Iya Pak, betul. Iya Pak. Iya, definite dengan definite dia bukan satu kalimat. Tapi definite dengan non-definite dia nominal sentence, a sentence. Ya sama halnya ini predikatif tadi. Kata sifat yang tidak memiliki artikel, dia menjadi adalah atau dia ada to be-nya atau kata kerja bantu. Itu ya.
Jadi ada hubungannya dengan pembelajaran semalam gitu ya, mengenai sentence. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Minggu depan kita belajar mengenai personal pronoun sama preposisi ya Bapak Ibu ya. Preposisi. Setelah itu nanti baru kita masuk ke kalimat dan kata-kata. Ya, menerjemahkannya. Latihan. Oke, saya kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak dosen untuk materi hari ini luar biasa. Mungkin ada tadi beberapa teman tanya Pak sebelum memulai kuliah. Untuk tanggal 2, sekitar tanggal 25 ya Pak ya. Mungkin Pak dosen ya tidak bisa hadir karena wisuda. Jadi bagaimana itu Pak? Iya, tanggal 25 itu kan apa? MOJ di Jabodetabek yang dipimpin oleh Pak James ya, kalau nggak salah. Ya, betul Pak, betul. Iya. Betul. Itu ada MOJ Jabodetabek itu, Bu Ayu. Sudah kuliah. Ya, jadi di situ libur gitu ya. Dan saya juga sudah minta izin ke Pak James, tidak bisa ikut juga ke sana. Hampir tiap hari Sabtu sih saya izin itu. Kayaknya udah bosan juga Pak James itu dengar izin-izin terus. Ya, memang Bapak Ibu gini ya. Saya memang tanggal 25 kami dari Spring Theology University wisuda. Jadi mulai 23 sampai 25 kami sudah di Bogor. Jadi 25 kami di wisuda. Jadi begitu untuk sementara ya. Terima kasih. Baik Pak, sebelum wisuda saya mewakili kelas mengucapkan selamat untuk keberhasilan Bapak untuk degree Master Teologi. Sukses terus Bapak dosen. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua buat doanya. Selamat tambahnya. Selamat ya Pak. Silakan mengucapkan semua boleh. Betul ya Pak dosen. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak dosen. Selamat Pak dosen. Ya. Baik, kita juga turut bersuka cita untuk keberhasilan Bapak dosen. Recording stopped. Hari ini kita juga mengucapkan terima kasih